kepingin viral, menggilakan diri, gila bongkang culun syuting ke borok ke dejo ke laut. Termasuk penyebab orang itu celaka ada 6. Makanya hati-hati 6 ini, jangan sampai ada dalam diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Min asbabil halak sita, termasuk penyebab orang itu celaka ada 6. Makanya hati-hati 6 ini, jangan sampai ada dalam diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Apa yang pertama? Mukhalif amrun nabi, menentang, tidak mematuhi, tidak sama dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Itu adalah pusat daripada kecelakaan di dunia dan di akhirat. Di perang Uhud, Nabi itu di perang Badar sudah menang. Kalau sudah ada Rasulullah nggak ada ceritanya kalah, pasti menang. Tapi di perang Uhud Allah memberikan pelajaran kepada umat Muhammad. Ada Rasulullah tapi perang kalah. Di Madinah itu dekat situ ada gunung namanya Gunung Uhud. Kenapa dinamakan Gunung Uhud? Karena gunungnya ini liwahdihi bainal jabal. Gunungnya itu menyendiri. Ini kemudian padang pasir, nggak ada gunung. Kalau gunung-gunung yang lain biasanya nyambung. Cuman Gunung Uhud yang mendiri, makanya terkenal dengan sebutan Gunung Uhud. Gunung Uhud ini salah satu gunung yang mencintai Rasulullah. Pernah Rasulullah itu naik bersama Sayyidina Abu Bakar, Utsman, Ali. Kemudian ketika Rasulullah naik, gunungnya itu goyang. Tapi bukan gempa, lain. Orang bergerak karena gembira dengan gerakan karena deritaan itu kan lain. Kemudian Rasulullah menginjakkan kakinya dan tongkatnya, mengatakan bahasanya, ya Uhud, Uhud, jangan gerak. Apa kamu gak malu? Fa inna alaikan nabi was siddiq wa syahidin. Di atas kamu ada nabi, ada siddiq, Sayyidina Abu Bakar, wa syahidin, dan 2 syahid, yaitu Sayyidina Utsman dan juga Sayyidina Ali. Kemudian diam itu Gunung Uhud. Gunung Uhud ini kata Rasulullah, Gunung Uhud itu adalah gunung yang mencintai kami, dan kami juga cinta kepada Gunung Uhud. Dan termasuk salah satu gunung yang akan dipindah oleh Allah ke surga nanti. Di perang Uhud ini orang kafir Quraisy pengen balas dendam. Perang Badar sudah kalah, nyerang 3.000 orang. Nabi berangkat dari Madinah 1.000. Bayangkan 3.000 melawan 1.000. Dan itu masih banyak yang ikut dulu itu yang kecil-kecil di perang Uhud. Banyak yang dikembalikan sama Rasulullah, kecil-kecil kayak ini. Ketika berjalan 1.000 orang, 3.000 orang sudah siap. Di tengah jalan 300 pasukannya Rasulullah memisahkan diri untuk kembali ke Madinah, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Munafikin pada saat itu kembali bersama 300. Tinggal 700 orang yang berangkat ke perang Uhud. Dari perang Uhud itu Rasulullah ngatur di dekatnya itu, kalau sampai ngelihat di tempat di Madinah orang-orang yang biasa ziarah itu biasanya nggak naik ke Gunung Uhud, tapi naiknya ke Jabal Rumah, gunung yang di situ tukang panah. Di Jabal Rumah itu Rasulullah meletakkan para sahabat dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Karena ini sudah 3.000, dibuat strategi. Di atas gunung 10 orang siap mana mundur maju 10, mana mundur maju 10, seperti itu. Sehingga dihitung sama Khalid bin Walid, pada waktu itu belum masuk Islam, sebagai pemimpin prajurit orang kafir. Kok banyak yang di gunung ini, kita bisa kalah dihujani panah. Sehingga ketika itu orang kafir Quraisy merasa kepepet dan melarikan diri. Ketika melarikan diri, yang ada di atas gunung ngelihat orang muslimin yang ada di bawah, perang sudah selesai, mereka ngumpulkan hartanya orang kafir.
Yang di atas gunung ngomong, ayo turun, itu sudah ngumpulkan harta, itu sudah ngumpulkan hasil rampasan perang. Masa kita di sini? Kita juga punya keluarga. Ayo turun. Kata Abdullah bin Jubair, Rasulullah sudah mewasiatkan kepada kita, apapun yang terjadi jangan turun. Sudah selesai, mau apa di sini, selesai itu lari sudah. 50 orang, 40 orang turun, tinggal 10. Khalid bin Walid ketika waktu itu belum masuk Islam ngelihat mau balik, loh kok turun? Wong yang kita takuti ini 50 pemanah ini. Akhirnya apa? Muter balik dari Jabar Rumah, langsung 1000 orang atau berapa disuruh naik ke Jabar Rumah untuk menghabisi pasukan pemanah Nabi 10 lawan 1000. Habis semuanya mati syahid di situ. Kemudian disitulah Rasulullah SAW sampai giginya kena panah, gigi gerahamnya lepas Rasulullah. Kenapa? Karena tidak nurut dengan perintah Nabi. Itu masih ada Rasulullah, nggak nurut sudah celaka. Makanya dikatakan inna ta'atur rasul hiya an-nasr. Pertolongan, kekuatan di dalam diri kita adalah ketaatan kepada perintah Nabi. Karena semua perintah Nabi itu datangnya dari Allah. Wa isyanu ainul khutura wal halak fid dunya wal akhirah. Bahwasannya bermaksiat, menyepelekan perintah Nabi, melanggar perintah Nabi adalah pusat daripada kebahayaan dan kecelakaan di dunia dan juga di akhirat. Wa ma'atakumur rasul fakhudhu. Semua yang datangnya dari Nabi ambil, itu kebaikan. Faham ataupun kita nggak paham. Wa manahakum anhu fantahu. Dan semua yang dilarang tinggalkan, karena itu adalah penyebab daripada kecelakaan di dalam rumah tangga kamu. Yang kedua, aklur riba, makan uang riba, rentenir. Kadang ada orang bangga, alhamdulillah beb, anak saya kerja di bank. Bang apa? Bank Melar. Goblok kayak gitu. Yang ketiga, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Hati-hati, yang masih punya orang tua jangan durhaka. Ya, dia eman-eman. Yang keempat, qati'atur rahim, memutus tali silaturahim. Yang kelima, at-tanafus fil amwal, berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta. Orang itu nggak ada masalah. Orang itu punya rezeki, orang itu punya harta, punya sawah, nggak ada masalah. Kata Imam Haddad apa? Dunia itu ada yang namanya mahmuda, dunia yang baik. Apa dunia yang baik? Alladzi yasilu biha ila fi'lil khair au yanju biha min fi'li syar. Dunia yang bagus itu adalah dengan kita miliki, membuat kita semangat beribadah, menahan kita dari berbuat kejelekan. Itu harta berarti baik. Yang kedua, kata Imam Haddad, ada harta namanya harta yang mubah, la yaqa bisababiat tarkil ma'mur wala uqubil ma'dur. Harta yang dia miliki itu ya nggak bawa dia ke perkara yang bagus dan juga tidak menyeret dia kepada kemaksiatan. Cuman buat seneng-seneng, yang seneng-senengnya itu yang halal, ini namanya mubah. Ada harta namanya dunya madmumah, harta yang jelek, yaitu adalah kalau kita miliki membuat kita mengurangi ibadah kita dan menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Jadi harta itu ada 3, harta yang baik, harta yang mubah, harta yang jelek. Terakhir sebelum kita tutup, penyebab celaka di hadis ini al-mutanatti'un. Celaka orang yang berlebihan, overacting. Dari segi apa? 4. Al-aqwal wal af'al wal amwal wal ma'al. Dari akwal, dari omongan. Makanya kan sekarang viral itu apa? Sad boy, sedih karena cinta, wajar. Bahkan ada yang namanya syuhadaul mahabbah, kerinduan yang tidak tercapai karena menahan dari kemaksiatan, syuhadaul mahabbah. Tapi kalau nangis sampai di syuting, di ini sedih, ini masih sedih, itu namanya benisat boy, sendal boy. Halakal mutanattiun, akan celaka orang-orang yang melampaui ke batas, memaksakan yang bukan kemampuannya, memaksakan yang bukan bidangnya, memaksakan yang bukan keahliannya. Celaka. Kenapa? Nggak bisa tapi sok. Sehingga satu saat dia akan celaka dari ucapan seperti ini. Af'al, dari gerak-gerik, kepingin viral, menggilakan diri, gila bongkang culun syuting keborok ke dejo ke laut. Apa?
nangkep jin. Wah, abaan tak tahu jin berada di mana, abaan sudah jin ki nangkep jin. Bukan ahlinya sok tahu, sok nguasai gerak-geriknya, pura-pura gila, pura-pura bisa ngobati orang, pura-pura bisa ini. Alakal mutanatti'un. Celaka, ujung-ujungnya lah celaka. Memang di Indonesia ini paling mudah kalau mau viral. Pepatah Arab mengatakan khalif tu'raf. Nyeleneh, kamu akan terkenal. Ya Allah, pengen ngemis sampai neneknya dimandi pakai lumpur. Dia sengaja membuat konten tersebut untuk mendapatkan uang. Bahkan Sultan Ahyar diketahui mampu membeli barang mewah dari hasil live TikTok tersebut. Al-amwal. Kadang ada orang itu yang mutanatti'un fil amwal. Dari kepinginnya tren. Kenapa? Janjian sama temennya di Surabaya di kafe ini. Apa? Nyewa iPhone 14 Pro Max. Pulangnya minum bodrek, tidak bisa bayar. Celaka orang yang memaksakan yang bukan kemampuannya, bukan keahliannya, dan bukan bidangnya. Ujung-ujungnya dia akan celaka. Wal ma'al, berlebihan di dalam urusan akhirat. Ini 2023, 2024, celaka, banyak yang celaka. Mau tahu kaki. Tahun 2003 juga masih diwarnai dengan gempa, kemudian banjir juga, ada bencana lainnya juga. Itu yang aku rasain tahun 2023 sih sebenarnya. Kok mau meramal dunia, dia meramal dirinya besok mati atau tidak dia nggak tahu. Penyebabnya orang itu kok berlebihan itu apa sih? 1, karena bodoh. 2, karena salah berteman. 3, karena rasa cinta untuk mengejar dunia. 4, jeleknya pendidikan orang tua. 5, jauh dari orang soleh. Terus bagaimana Beb cara menyembuhkan dari mutanatti'un itu? Ya cara menyembuhkannya 2. Kamu harus diisi diri kamu dengan ilmu. Dan yang kedua, jangan jauh-jauh dari orang soleh, supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang celaka. Sabda Rasulullah, halakal mutanatti'un. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan